Halo sahabat Fometik, kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Barito Putra melawan PSM Makassar. Jadi ini adalah pertandingan yang kemarin sempat tertunda karena PSM Makassar harus melaksanakan pertandingan di Piala AFC. Jadi satu pertandingan ini tertunda dan pada saat ini kesempatannya bisa dimainkan. Nah, kalau kita melihat di pertandingan sebelumnya dari Barito Putra, mereka bermain seri dengan Persik Kediri dengan skor 2-2. Nah, kalau secara statistik, secara penguasaan bola Barito Putra ternyata unggul sebanyak 67%. Kesempatan menciptakan golnya juga Barito Putra unggul sebanyak 14 kali dan tembakan ke arah gawangnya sebanyak 5 kali. Nah, kalau secara total operan dia melakukan 381 kali operan dan operan yang berhasil ternyata sebanyak 314, jadi cukup baik ya secara passing successfulnya. Secara serangan, Barito Putra juga melakukan 82 kali serangan dan 50 kali serangan berbahaya, unggul dari Persik Kediri. Nah, kalau gua melihat pertandingan kemarin memang Barito Putra memang unggul dalam hal permainan dari Persik Kediri, tapi memang sangat disayangkan ya kalau menurut gua ternyata Barito Putra mengalami kelengahan ya dalam lini belakangnya. Jadi gol kedua dari Persik Kediri itu adalah karena gagalnya pemain bertahan dari Barito Putra yang melakukan clearance-nya. Memang kelengahan seperti itu sangat fatal dan memang lini pertahanan harus mempunyai konsentrasi yang cukup kuat dan itu menjadi salah satu faktor dari hasil pertandingan sih kalau menurut gua. Nah, kalau melihat gol keduanya dari Barito Putra, ini tuh menunjukkan bahwa Barito Putra memang pantang menyerah ya. Mereka terus melakukan serangan-serangan yang bertubi-tubi ke gawangnya Persik Kediri untuk berusaha menyamakan kedudukan, dan pada akhirnya di menit akhir babak kedua mereka pada saat injury time juga mereka berhasil menyamakan kedudukan melalui golnya Bagus Kava. Ya, memang mental sangat berpengaruh di sini. Orang yang sudah mencoba melakukan serangan bertubi-tubi tapi kalau tidak berhasil menciptakan gol, itu sangat disayangkan dan biasanya mentalnya akan terpengaruh. Tapi untungnya masih ada salah satu pemain dari Barito Putra yang mampu mengalahkan mental, yang mempunyai mental yang cukup kuat, mampu mencetakkan gol ke gawangnya Persik Kediri. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari PSM Makassar, mereka harus bermain imbang dengan Persis Solo di kandangnya Persis Solo dengan skor 1-1. Nah, kalau kita melihat secara statistik, pertandingan ini secara penguasaan bola Persis Solo yang lebih unggul, tapi memang biasanya memang seperti itu ya antara PSM Makassar dengan lawan-lawannya, selalu lawannya yang berhasil melakukan penguasaan bola. PSM Makassar hanya mendapatkan penguasaan bola sebanyak 41%, tapi kesempatan menciptakan golnya lebih banyak PSM Makassar, yaitu sebanyak 11 gol dan tembakan ke arah gawangnya sebanyak 9 kali. Masih seperti biasa, seperti itu kondisinya dari PSM Makassar. Nah, kalau dari total operannya memang dia hanya mendapatkan 288 kali operan PSM Makassar dan operan yang berhasil sebanyak 210. Jadi passing successful juga masih lebih bagus. Nah, kalau misalnya secara serangan, ternyata PSM Makassar sudah mendapatkan 80 kali serangan dan 46 kali serangan berbahaya. Nah, kalau gua ngeliat di pertandingan ini memang masih seperti biasa, tipikal permainan dari PSM Makassar yang suka sekali melakukan serangan langsung direct ke lini pertahanan dari lawannya mereka, dan bahkan mereka selalu berpikir untuk progresif, tidak berpikir untuk membalikan bola. Gimana caranya kalau ada celah mereka akan mengumpan ke depan dan selalu menciptakan serangannya. Terbukti dengan secara statistik pun walaupun serangannya sangat sedikit yang mereka dapatkan, mereka berhasil mendapatkan kesempatan yang lebih banyak dibandingkan dengan Persis Solo ya. Tapi memang kemarin ada sedikit kelengahan ya kalau menurut gue dari lini pertahanan PSM Makassar yang cukup bisa dieksploitasi oleh Persis Solo dari sisi kanan. Dan di babak kedua mereka berhasil menahan serangan dari Persis Solo dan akhirnya pertandingan pun berakhir imbang. Ya, cukup bagus lah hasil yang didapatkan dari PSM Makassar. Cuman sayang sekali kalau memang dia ternyata memang tidak berhasil memenangkan pertandingan ya.
Ya memang sampai saat ini PSM Makassar masih belum bisa diperkuat oleh salah satu pemain andalannya mereka, pemain asingnya mereka itu Jem Pluim, dan ini sampai sekarang gue lihat di 2 pertandingan terakhir ini ternyata menjadi kendala ya, walaupun kemarin di awal-awal mereka masih bisa tidak terlalu berpengaruh ketika mereka melawan lawan-lawannya, tapi ketika di 2 pertandingan terakhir ini gue lihat ketika mengalami kebuntuan dari lini serang dari PSM Makassar, mereka masih belum bisa mengeluarkan kreativitas yang ada. Memang sepertinya mereka butuh Jem Pluim untuk bisa menciptakan kreativitas itu kalau menurut gua. Nah, kalau balik lagi ke pertandingan antara Barito Putra melawan PSM Makassar, mereka memang sudah beberapa kali ketemu ya. Barito Putra berhasil menang 3 kali dari PSM Makassar, mereka draw 4 kali, dan PSM Makassar juga berhasil menang 3 kali dari Barito Putra. Nah, di pertemuan mereka terakhir, PSM Makassar yang berhasil unggul dengan skor 2-1. Nah, kalau kita melihat posisi klasemen sementara, saat ini Barito Putra menduduki peringkat 17 klasemen sementara. Mereka hanya berhasil 1 kali menang, 2 kali seri, dan 7 kali mengalami kekalahan. Nah, sedangkan PSM Makassar saat ini berada di peringkat 2 klasemen sementara. Mereka berhasil menang 6 kali, draw 4 kali, dan masih belum bisa terkalahkan. Luar biasa menurut gua. Padahal kemarin ketinggalan dulu ya. Nah, kalau kita melihat posisi klasemen sementara dari PSM Makassar, mereka menduduki peringkat 2 klasemen sementara. Mereka berhasil menang 6 kali, draw 4 kali, dan mereka belum terkalahkan sama sekali. Luar biasa sekali memang PSM Makassar, cuma satu-satunya klub di Liga 1 Indonesia yang saat ini belum terkalahkan. Dan padahal mereka kemarin sempat ketinggalan ketika melawan Persis Solo, tapi ya memang mentalnya sudah teruji dan mereka mampu menyamakan kedudukan. Nah, kalau kita melihat secara statistik gol per pertandingan, Barito Putra angkanya lumayan sebenarnya secara produktivitas, itu di angka 1,1 gol per pertandingan. Jadi setiap pertandingan dia masih bisa menciptakan gol. Nah, sedangkan PSM Makassar itu di angka 1,8 gol per pertandingan. Tapi dalam lini pertahanan terjadi kekuatan yang cukup besar kalau menurut gua. Secara statistik pun menunjukkan hal itu, yaitu Barito Putra di angka 2,5 gol per pertandingan dia kebobolan, sedangkan PSM Makassar di angka 0,6 gol per pertandingan. Jadi cukup kuat lini pertahanannya PSM Makassar sampai dengan saat ini kalau menurut gua. Nah, kalau kita melihat kondisi tadi, secara statistik memang harusnya PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan ini, tapi pertandingan ini dilaksanakan di kandangnya Barito Putra, dan itu menjadi salah satu faktor yang cukup signifikan sih kalau menurut gua. Kenapa? Karena faktor dari mental Barito Putra yang ketika mereka bermain di kandang, mereka mempunyai kekuatan tersendiri ya. Seperti kemarin ketika mereka ketinggalan dan mereka hampir saja kalah dari Persik Kediri, di menit-menit akhir mereka berhasil menyamakan kedudukan, walaupun ya ada beberapa hal yang harus diperdebatkan sih kalau menurut gua. Tapi setidaknya mereka menunjukkan karena mereka bisa berhasil menciptakan gol penyama kedudukan ketika mereka melawan siapa ya? Persik Kediri. Nah, sedangkan PSM Makassar memang secara lini depan mereka masih mempunyai masalah ketika mereka mengalami kebuntuan, tapi kalau mereka berhasil menjebol ataupun mereka berhasil membuka celah kepada lini pertahanan lawan, PSM Makassar sepertinya tidak terbendung. Nah, ini memang yang menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi pertandingan ini menurut gua. Nah, ketika gua melihat lini pertahanan dari Barito Putra yang sampai saat ini belum begitu solid dibandingkan dengan pertandingan klub Liga 1 yang lain sih, harusnya PSM Makassar mampu mengatasi atau mengambil celah atau mendapatkan kesempatan dari lini pertahanannya dari Barito Putra. Nah, mungkin PSM Makassar akan mendapatkan lebih banyak kesempatan, dan entah apakah dia bisa gol atau enggak ya, tapi kalau menurut gue sih harusnya PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan kali ini walaupun tanpa Jem Pluim sekalipun kalau menurut gue, karena memang lini pertahanan Barito Putra kalau menurut gue agak kewalahan ketika mereka berhadapan dengan pemain-pemain yang punya kecepatan yang luar biasa sih kalau menurut gue. Oke. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.